Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh saya, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan materi mata kuliah komunikasi, yaitu materi komunikasi dalam organisasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mencakup pengertian komunikasi dalam organisasi, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi, penyaluran komunikasi dalam organisasi, konsep kunci dalam organisasi, pedoman komunikasi yang baik, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting. Mengapa? Karena organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Komunikasi dalam organisasi ini sendiri terjadi ketika seseorang dengan seorang yang lain saling bertukar pikiran, yang nantinya akan menambah wawasan seseorang itu dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-harinya. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi ini, harus ada si pengirim berita atau sender maupun si penerima berita atau receiver. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini merupakan orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberitakan. Yang kedua yaitu ada menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga yaitu berita-berita yang disampaikan atau message. Dapat berupa bentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat yaitu komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. Tanggapan atau reaksi, atau juga bisa disebut dengan respons, dalam bentuk jawaban atau reaksi. Yang kelima yaitu ada kelima unsur komunikasi tersebut atau komunikator. Komunikator ini maksud dan tujuannya itu menyampaikan berita-berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi. Merupakan kesatuan untuk unsur yang ada, dan yang dimana unsur ini tidak akan ada apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik. Maka komunikasi harus ada kelima unsur ini sehingga komunikasi akan dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya yaitu ada penyaluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah atau downward communication dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Maksud dan tujuannya tuh apa? Yaitu memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada para anggota komunikasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Sedangkan komunikasi ke atas atau upward communication itu dimulai dari karyawan kemudian mengalir sampai ke puncak, kebalikan dari komunikasi ke bawah. Maksud dan tujuan dari komunikasi ke atas yaitu untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan ke bawah, dan juga untuk mencakup laporan-laporan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan.
Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Fungsi arus komunikasi horizontal ini antara lain memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan juga membina hubungan melalui kegiatan bersama. Selanjutnya yaitu ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang atau secara diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen, lini, dan staf. Bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. Selanjutnya yaitu ada konsep kunci organisasi. Selain itu, terdapat berbagai atau beberapa konsep kunci organisasi. Yang pertama yaitu ada proses. Proses dalam suatu organisasi ini merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan atau saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena kegiatan menciptakan dan menukar informasi inilah yang dilakukan secara berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka inilah yang disebut dengan suatu proses. Yang kedua yaitu ada pesan. Pesan yang dimaksud dengan pesan di sini yaitu susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Selanjutnya yaitu ada jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiap darinya memiliki posisi atau kedudukan atau peranan tertentu dalam organisasi. Pertukaran pesan dari orang-orang ini terjadi melewati satu set jalan kecil, yang hal ini dinamakan dengan jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu keadaan saling tergantung. Keadaan yang saling tergantung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Karena apabila suatu bagian dari organisasi ini mengalami gangguan, maka nantinya akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin saja akan terjadi juga kepada dalam suatu sistem organisasi ini. Begitu juga halnya dengan jaringan komunikasi. Dalam suatu organisasi harus saling melengkapi. Selanjutnya yaitu hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian ini terletak pada tangan manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi ini memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan yang nantinya perlu dipelajari. Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Contoh dari hubungan yang sederhana misalnya di antara dua orang. Sedangkan hubungan yang kompleks yaitu misalnya hubungan dalam kelompok-kelompok kecil maupun besar dalam organisasi. Selanjutnya ada pedoman komunikasi yang baik. American Management Association atau AMA telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut dengan The 10 Commandments of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi secara ringkas. Pedoman-pedoman itu terdiri antara lain, yang pertama, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Selanjutnya, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan.
konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam proses komunikasi, adanya perencanaan komunikasi, dan perhatikan tekanan, nada, dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Selanjutnya, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Perhatikan konsistensi komunikasi. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Karena berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Organisasi merupakan perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi organisasi yaitu proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Dan organisasi itu sendiri memiliki elemen-elemen. Elemen-elemen itu ialah struktur sosial, partisipan, tujuan, teknologi, dan lingkungan. Selain itu, komunikasi organisasi memiliki 4 jenis arah. 4 jenis arah itu ialah: yang pertama ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas dalam organisasi merupakan jenis informasi yang mengalir dari tingkat bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini merupakan sebuah komunikasi yang mengalir dari tingkat atasan, jabatan yang lebih tinggi, kepada tingkat yang lebih rendah atau jabatan yang lebih rendah. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara orang atau lebih yang posisinya setara. Dan yang keempat yaitu ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi karena adanya komunikasi antar sesama karyawan dalam suatu organisasi. Beberapa hal yang umum dapat disimpulkan yaitu komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan skillnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.